Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang pola dasar sadapan tanaman karet. Simak videonya. Kualifikasi tanaman karet pada dasarnya ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pola dasar sadapan, kemudian teknik menyadap, kemudian yang ketiga adalah pengawasan sadapan. Yang pertama, pola dasar sadapan. Itu yang pertama adalah kriteria buka sadap. Yang dimaksud buka sadap adalah pertama saat pohon ini kita panen. Kriterianya yang pertama adalah lilit batang minimal 45 cm, setinggi 1 meter dari kaki gajah atau dari bekas populasi. 1 meter sudah 45 cm. Kemudian yang lilit batangnya 45 cm sudah 60% dari luas areal pohon yang akan dipanen tersebut. Kemudian tebal kulit pohon sudah 7 mili dan tadi usianya sudah 5 tahun. Kemudian buka sadap dimulai pada bulan Oktober. Kenapa bulan Oktober? Kenapa dibuka bulan Oktober? Karena bulan Oktober adalah sesudah masa gugur daun. Jadi tanaman karet ini mengalami masa gugur daun untuk mengurangi penguapan. Contohnya ini sudah mulai mau gugur. Jadi nanti pohon karet mengugurkan diri, terus nanti tumbuh kembali. Nah, jadi bulan Oktober mereka sudah tumbuh daun kembali. Kemudian persiapan buka sadap, yang pertama adalah menyeleksi atau melatih calon penyadap agar terampil dengan cara melalui tapping school atau sekolah penyadapan. Sekolah onje. Iya ya. Melalui tapping school atau sekolah penyadapan itu ya seperti ini caranya. Calon penyadapnya itu dikumpulkan, kita beri pengarahan tentang aturan-aturan cara menyadap yang benar bagaimana. Kemudian praktek menyadap. Kemudian sesudah melatih calon penyadap dilanjutkan dengan menginventarisir jumlah pohon yang matang sadap. Yang dimaksud matang sadap adalah yang sudah masuk kriteria tadi, kriteria buka sadap tadi. Apa? Lihat batangnya 45 cm, ketebalannya tebal kulit pohonnya sudah 7 mili. Nah itu sudah matang sadap, kita inventaris, kita hitung. Kemudian dilanjutkan dengan membuat gambar sadap. Yang dimaksud gambar sadap adalah ini. Nah ini seperti ini adalah gambar sadap. Jadi pohon yang 60% tadi ya yang sudah masuk itu kita gambar semua. Tiap pohon kita gambar seperti ini dengan kemiringan sudut 40 derajat. Kemudian sesudah dilakukan gambar sadap, dilanjutkan dengan membagi hanca. Hanca, tahu hanca? Hanca adalah petak. Petak maksudnya adalah areal dengan jumlah pohon tertentu sebagai tempat penyadap itu bekerja. Misalnya ada jumlah pohon tertentu, untuk buka sadap itu adalah antara 500 sampai 600 pohon. 500 sampai 600 pohon. Kemudian kita beri batas yang jelas. Batasnya menggunakan cat. Di cat ini batas seperti ini. Nah ini contoh kaca, contoh peta aja adalah ini. Batas kacanya itu ada catnya dan juga diberi nomor kaca seperti itu. Kaca setelah itu. Dilanjutkan sudah diberikan batas kaca. Dilanjutkan dengan penyadapan. Yang dimaksud penyadapan adalah teknik memanen tanaman karet sehingga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan siklus atau proyeksi tanaman. Kalau kita itu 30 tahun, maaf, 30 tahun. 30 tahun itu masa
TBM, masa masa pemeliharaan 5 tahun, kemudian panen selama 25 tahun. Proyeksi yang disebut PTKK seperti ini. PTKK gambarnya seperti ini contoh PTKK. Ini dibuat waktu mau buka sadap, dibuat PTKK di tempat-tempat yang strategis yang mudah dilihat. Jadi setiap penyadap bisa memastikan melihat ini. Ini isinya adalah tiap kotak ini maksudnya memproyeksikan 30 tahun umur tanaman atau 25 tahun masa sadap. Ketinggian buka sadap adalah 130. Kalau tadi mengukur ketebalan kulit pohon adalah 1 meter. Nah, untuk buka sadap 130 cm. Kenapa 130 cm? Karena rata-rata tinggi orang Indonesia itu kan 160. Nah, kalau 130 berarti kan pas di hadapan kita. Jadi untuk nyadap tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Kemudian ini disebut bidang sadap. Bidang sadap. Jadi secara garis besar dibagi menjadi 4. Untuk sadap bawah dengan sistem sadap S2D3. Sadap bawah 2D3 itu 10 tahun. Jadi ini kan tadi 130. Ini dulu kan buka sadap bulan Oktober tanggal 1 tahun 2019. Secara administrasi masuk tahun 2020, 21, 22, 23, 24. Itu kan 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian balik ke sini 6, 7, 8, 9, 10 tahun. Kemudian ini ada garis terpotong di sini juga ada maksudnya. Ini yang dinamakan shortcut 2 kali. Jadi maksudnya begini, selama kita di sini sudah sampai tahun ke-5, sebelum kita pindah ke tahun ke-6 kita tetap mengiris ini. Kita iris, kemudian didobel dengan yang di sini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selama pada bidang ini belum siap, lateknya itu belum siap, ini kita masih bisa mempertahankan produksinya dari sini. Ini tadi panel B01 5 tahun, B02 5 tahun, 10 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan sadapan sistem sadap double cut atau S2 plus S4D3. Yang dimaksud S2 itu maksudnya S itu spiral. Spiral itu ini maksudnya. Nah, ini kan spiral. S2 maksudnya setengah spiral. S2 D3 yang dimaksud D3 D itu day. Day hari, berarti tiap 3 hari sekali disadap. Jadi hanca juga setiap penyadap ada 3 karena disadap 3 hari sekali. Contohnya di sini tahun 2013 ini ada 9 penyadap, berarti jumlah hancanya berapa? 3 hari sekali. 9 kali 3 27. Berarti di sini ada 23 hanca. Hanca tiap orang itu ada 3. Hanca A, B, C. Hanca A itu kita beri warna A merah, B biru, kemudian C kuning. Kalau orang Jawa kan abang, biru, kuning. Jadi hari pertama nyadap di hanca A, besoknya di hanca B, besoknya di hanca C, kembali lagi ke hanca A. Dan setiap pohon itu disadap hanya sekali, tidak diiris enggak, cuma 1 kali. Sudah mengiris pohon ini, pindah ke pohon sebelahnya, terus berurutan sampai 500 pohon selesai. Kita lanjutkan lagi tadi. Yang dimaksud S2 plus S4D3 adalah pada saat tahun ke-11.
tadi sadap bawah 10 tahun, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kembali ke sini 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kemudian di sini 24. Ini tahunnya sama ya, 2043. Ini 2043 berarti 1 tahun. Ini baru 24 tahun ya. Nah, yang 1 tahun itu sadap bebas. Itu biasanya menggunakan tangga. Itu sadap yang sudah sampai percabangan di atas sana. Sebagai tambahan lagi untuk sadap double cut, di samping kita menyadap S4 yang ke atas, kita juga ada tambahan karena double, kita ngambil kulit pulihan ini. Jadi yang dimaksud S4 itu seperempat ini, seperempat spiral plus S2 setengah, berarti kulit pulihan ini. Jadi ada 2 irisan double. Kemudian teknik penyadapan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B.